Bismillah abi wal ibni warohil kudus alilah al-wahid amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pemampu mata kuliah klimatologi laut Profesor Riza Yuli Ratna Setiawan, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan sekalian, teman-teman dari mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Ilham Sutopo. Saya akan mempresentasikan mengenai materi klimatologi laut yang berjudul atmosfer dan juga lapisan pembentuknya. Yang pertama, saya akan memberikan satu pengantar dulu, di mana atmosfer secara definisi merupakan selimut gas yang menyelubungi sebuah planet. Dalam konteks ini kita akan membahas planet bumi. Atmosfer mengelilingi planet dengan lapisan yang sangat tebal, bahkan jaraknya bisa mencapai ribuan kilometer dari permukaan bumi ke luar angkasa. Atmosfer sangat penting untuk menjaga kehidupan di bumi dan berperan sebagai pelindung dari berbagai ancaman luar angkasa. Nah, berikutnya adalah komposisi gas atmosfer. Setiap planet memiliki atmosfer yang berbeda-beda. Dan atmosfer bumi sendiri memiliki ketebalan kurang lebih sekitar 1000 km dari permukaan. Gas terbesar di atmosfer bumi adalah nitrogen dengan persentase sekitar 78,17%, diikuti oleh oksigen sekitar 20,97%, kemudian argon, karbon dioksida, dan berbagai gas lain dalam jumlah yang sangat kecil. Komposisi ini akan menentukan sifat dan fungsi atmosfer secara umum. Sebelum kita memasuki lapisan-lapisan atmosfer, kita perlu ketahui terlebih dahulu manfaat dari atmosfer ini sendiri. Untuk bumi, atmosfer bermanfaat untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa yang jatuh dan terkena gaya gravitasi bumi. Juga bermanfaat untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya bagi makhluk hidup melalui lapisan ozon, lalu menyediakan gas yang dibutuhkan untuk bernafas bagi manusia, hewan, dan tumbuhan seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Sebagai media pengaruh cuaca, termasuk angin, awan, salju, topan, dan badai. Atmosfer juga bermanfaat untuk mengatur proses penerimaan panas dari matahari dengan menyerap dan memantulkan panas. Sekitar 34% panas dipantulkan kembali ke angkasa, 19%-nya diserap atmosfer dan awan, sementara 47%-nya mencapai permukaan bumi. Lapisan-lapisan atmosfer terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda berdasarkan ketinggian dan juga ciri-cirinya. Ada 5. Yang pertama adalah troposfer, kedua stratosfer, ketiga mesosfer, keempat termosfer, dan kelima adalah eksosfer. Kita akan memasuki yang pertama terlebih dahulu, yaitu troposfer. Troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi dengan ketebalan sekitar 10 km. Troposfer merupakan lapisan yang memungkinkan manusia bernafas dan tempat terjadinya fenomena cuaca. Troposfer di sini mengandung uap air dan karbon dioksida dalam jumlah terbanyak dibandingkan lapisan lain. Ciri-ciri troposfer yang pertama adalah berhubungan langsung dengan permukaan bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Ketebalannya bervariasi, bisa mencapai 16 km di garis ekuator dan sekitar 8 km di kutub. Lalu troposfer merupakan tempat terjadinya cuaca seperti hujan, petir, angin, awan. Suhu di troposfer menurun sekitar 12 derajat hingga 0,6 derajat Celcius setiap 100 meter kenaikan ketinggian. Terdapat juga lapisan tropopause pada troposfer yang membatasi troposfer dan stratosfer serta berfungsi sebagai lapisan pembatas. Manfaat troposfer. Di sini troposfer bermanfaat untuk menjadi tempat terjadinya berbagai fenomena alam seperti angin kencang, hujan, awan, dan badai. Troposfer juga menjadi tempat aktivitas manusia seperti penerbangan pesawat udara dan juga beberapa kegiatan-kegiatan manusia lainnya. Nah, berikutnya adalah lapisan-lapisan dalam troposfer. Di dalam troposfer sendiri terdapat beberapa bagian lapisan. Yang pertama adalah lapisan planeter sekitar 0 sampai 1 km di dekat permukaan bumi. Lalu lapisan konveksi 1 sampai 18 km di mana kegiatan vertikal udara berlangsung, dan lapisan tropopause 8 sampai 12 km terletaknya sebagai batas dengan lapisan stratosfer. Lalu kita beralih ke lapisan berikutnya adalah lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer terletak di atas troposfer dan di bawah mesosfer dengan ketebalan sekitar 15 sampai 55 km. Stratosfer di sini memiliki suhu yang lebih dingin, tetapi terkenal karena adanya lapisan ozon. Fungsi utama lapisan ini adalah sebagai pelindung dari radiasi ultraviolet matahari. Ciri-ciri stratosfer yang pertama adalah berada di lapisan kedua dari atmosfer bumi, tidak mengandung uap, air, awan, ataupun debu,
ketinggiannya sekitar 12-16 km. Suhunya meningkat seiring ketinggian dari minus 60 derajat di bagian bawah hingga sekitar 10 derajat di puncaknya. Terdapat lapisan ozon yang menyerap radiasi ultraviolet berada di sekitar 35 km dari permukaan bumi. Stratosfer juga memiliki suhu di puncak yang bisa mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius, disebut juga sebagai lapisan panas atau hot layer. Lapisan antar stratosfer disebut juga stratopause sebagai batas dengan mesosfer yang memiliki suhu konstan sekitar 5 derajat Celcius pada ketinggian sekitar 50 km. Lalu yang berikutnya adalah lapisan mesosfer. Lapisan ini terletak di antara 50 km hingga 75 km dari permukaan bumi. Suhu di lapisan ini menurun berkisar antara sekitar minus 50 derajat Celcius hingga minus 70 derajat Celcius. Memiliki peran penting sebagai pelindung bumi dari jatuhnya benda langit seperti meteor, dan juga memiliki ciri-ciri sebagai lapisan ketiga. Suhu menurun sekitar kenaikan ketinggian sekitar minus 120 derajat Celcius. Di sini meteor terbakar dan menghilang berubah menjadi meteorit. Ketinggian lapisan ini 60-80 km dari permukaan, dan fungsi utamanya adalah melindungi bumi dari jatuhnya benda langit yang terbakar dan hancur di sini. Lalu ada termosfer. Termosfer terletak di antara 80 km hingga 800 km dari bumi. Juga terkenal sebagai lapisan ionosfer karena adanya proses ionisasi partikel sangat panas, suhu mencapai 1000 derajat Celcius. Lapisannya tertinggi kedua dari dalam atmosfer, memiliki suhu yang sangat tinggi dan tempat terjadinya aurora. Memiliki lapisan ionosfer dan juga terdiri dari sublapisan seperti kenevisite, Appleton, dan lapisan atom. Terakhir adalah exosfer yang merupakan lapisan terluar dan juga sangat tipis. Di sini udara sangat jarang dan juga berbahaya karena menjadi ruang kehancuran meteor dan objek dari luar planet. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.